polisi itu banyak. Kalau menurut saya banyaknya di sana aja. Hai bro and sis, apa kabar? Tetap semangat, luar biasa. Bro and sis, pada video kali ini saya akan melakukan bincang-bincang dengan seorang tamu yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena tamu kita masih muda, bersemangat, dan tidak kenal menyerah. Bagaimana profil dari tamu kita hari ini? Teman-temannya memanggil dia Kak Ari. Bagaimana lebih detailnya? Kak Ari ini siapa? Dari mana? Dan pekerjaannya apa? Jadi saya persilakan Kak Ari untuk memperkenalkan diri. Baik. Halo Bro and Sis. Perkenalkan, nama saya Iputu Ari Wisana Gunawan. Saya berasal dari Desa Dangedukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Saya alumni SMA Negeri 2 Negara. Umur saya masih 22 tahun. Menyinggung pekerjaan saya adalah anggota Polri. Saya tugas di Mabes Polri, Jakarta. Baik, mungkin itu saya. Keluarga mungkin Oh, bisa keluarga. dikenalkan. Jadi keluarga, saya berasal dari keluarga yang sederhana, keluarga yang tidak terlalu mewah, pas-pasan ya, bisa dibilang pas-pasan. Iya. Saya mempunyai 3 saudara, termasuk saya ya. Adik yang pertama saya masih duduk di kelas 3 SMP, adik yang kedua saya masih duduk di kelas 3 SD. Ya, Ya, Bro and Sis, jadi demikian profil dari Kak Ari yang sudah disampaikan langsung oleh yang bersangkutan. Nah, betul kan? Masih muda dan punya semangat. Jadi adik-adiknya masih kecil, masih SMP dan SD. Tapi Kak Ari sebagai yang tertua sudah bekerja sebagai seorang polisi. Nah, bagaimana perjalanan sampai menjadi polisi? Nah, saya ketahui sebelumnya bahwa Kak Ari ini sudah mengikuti seleksi untuk menjadi polisi atau masuk ke Secaba. Ya, betul, Iya. Kak Ari. Sekolah Secaba selama 3 kali seleksi. Nah, yang ketiga baru lulus. Nah, itu membuktikan bahwa Kak Ari ini tidak pernah putus asa untuk mengejar cita-citanya. Nah, ini Kak Ari, jadi mungkin provinsi kita di seluruh Nusantara dan mungkin berada yang mampu nanti akan menangkap channel kita ini, lihat ke channel ini, bisa mendapat inspirasi dari perbincangan kita ini. Nah, mari kita coba diskusikanlah, diskusi ringan, bagaimana perjalanan sampai menjadi seorang polisi seperti saat ini. Ya, meskipun mungkin ya masih di tingkat bintara, tetapi yang bagi saya pribadi selaku host di sini merasa bahwa itu adalah Kak Ari ini punya semangat yang luar biasa untuk mewujudkan impiannya. Ini Kak Ari, jadi apakah cita-cita menjadi seorang polisi ini adanya sejak masuk TK atau mungkin di SD atau di SMP atau mungkin juga di akhir-akhir biasanya ketika kita mau menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, mungkin sering kita menyadari orang tua, Rit, kamu nanti setelah tamat SMA mau kemana sih? Mau jadi apa? Nah, itu pasti seperti itu biasanya pertanyaan seorang orang tua kepada anaknya. Demikian juga mungkin saudara-saudara bapak, saudara-saudara ibu pasti akan bertanya juga seperti itu. Nah, mungkin ini bisa digambarkan dulu apa memang munculnya cita-cita ini setelah adik di kelas 3 atau mungkin lebih awal, sehingga memang seolah-olah itu harus bisa diwujudkan sebagai seorang polisi. Jadi silakan
diceritakan pengalaman ini. Baik, kita menyinggung tentang persiapan atau cita-cita ya sebelum menjadi polisi. Jadi dulu kita tahu sendiri kan, dari anak yang duduk di tingkat TK, SD maupun SMP itu, kalau kita tanya tentang cita-cita atau masa depannya masih ya 50-50 lah, belum full dia ke sana gitu. Ya, artinya masih sekedar ya, apa yang dilihat ya, ingin menjadi seperti itu. Gitu. Ya, ketika diajak ke sekolah, nah itu ada guru, berarti dia pengen guru ya. Gitu. Nah, kalau besar nanti saya harus jadi guru. Nah, kalau diajak ke dokter ya mau jadi dokter kan seperti itu. Ya, singkatnya seperti itulah. Jadi waktu naik ke SMA barulah seorang anak tersebut atau saya sendiri bisa berpikir, bisa mempelajari apa itu masa depan, apa itu profesi, apa itu pekerjaan, terutama pekerjaan yang bisa menafkahi keluarga. Jadi di sana saya berpikir mau jadi apa ya besok setelah saya tamat. Nah, saya berpikiran ke polisi, padahal saya dari keluarga tidak mau. Soalnya kalau dengar dari omongan orang-orang, kalau jadi polisi itu membutuhkan biaya yang sangat besar, dan itu betul ya, seperti itulah yang stigma selama ini di masyarakat menganggap bahwa untuk menjadi seorang polisi perlu biaya yang besar, perlu koneksi lah, katakan seperti itu. Nah ini silakan apakah memang demikian adanya. Kalau mungkin tidak, ya sekaligus media ini sebagai media klarifikasi sehingga institusi aparatur negara kita ini, yaitu kepolisian ini juga bisa diluruskan. Jadi kalau kita berpikir menjadi polisi membutuhkan biaya yang sangat besar, otomatis keluarga saya tidak mampu bagi saya untuk menjadi tes polisi gitu. Kita lihat dari sana saja. Kalau kita membutuhkan biaya yang besar, saya udah pasti mundur. Gitu. Jadi saya di sana baca-baca, habis itu belajar lah apa tes polisi. Oh ternyata mungkin saya bisa mewujudkan ini, bisa menggapai apa itu keinginan saya menjadi polisi. Jadi dari sana saya udah masih kelas 2 SMA, kelas 3 SMA udah mau tamat, baru saya mempersiapkan semuanya. Seperti latihan fisik, kan ada olahraga ya. Tiap hari, mungkin hampir tiap hari saya olahraga. Setiap sore saya olahraga, mungkin 2 hari sekali, sore olahraga wajib. Jadi tidak tergantung kepada jadwal olahraga di sekolah saja kan, seperti itu. Jadi di luar itu juga harus olahraga. Jadi kita juga harus bisa memanage waktu ya. Mana kan pasti persiapan itu sebelum tes, sebelum ujian. Jadi kita harus bisa memanage waktu, mana waktu untuk ujian, waktu untuk belajar, mana waktu untuk olahraga. Persiapan untuk fisik ya, tes polisi. Nah, di sana kita harus bisa memanage waktu, mana yang harus didahulukan gitu. Otomatis ujian didahulukan dulu kan, karena kita belum tamat. Belajar dulu, setelah itu sorenya setelah belajar kita istirahat dulu bentar, itu sore olahraga. Itu dulu saya seperti itu. Sampai begitu, membagi waktu. Setiap hari menyempatkan diri supaya ada waktu untuk olahraga. Nah ini tentunya dalam kaitan untuk menjaga stamina kan seperti itu. Nah ada mungkin olahraga prestasi yang khusus hari terpilih di sini yang bisa sebagai catatan mungkin ketika mengikuti seleksi gitu. Kalau bicara olahraga prestasi khusus, saya mungkin agak kurang ya. Tapi kalau hobi, ikut turnamen, sering saya ikut futsal, sepak bola, itu sering ngejar itu saya bisa mewakili SMP sama biasa. Mungkin dari sana saya udah terbiasa olahraga, mungkin dari sana. Makanya kalau disuruh olahraga tidak terlalu berat, karena udah ya sering dijalani lah. Iya. Menjadi sebuah kebiasaan kan seperti itu. Nah di samping olahraga tentunya untuk membangun mental, katakanlah seperti itu. Mungkin ada kegiatan khusus yang diikuti di sekolah, misalnya ikut pramuka lah, drum band lah, kan seperti itu kegiatan yang ada di sekolah. Atau juga tidak menutup kemungkinan di luar sekolah ya
Ari sendiri ikut kegiatan, mungkin disebut Rune kan seperti itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit itu apa seperti itu adanya atau tidak perlu kita ikut kegiatan atau bagaimana kan seperti itu. Jadi untuk kegiatan di luar sekolah hubungan dengan polisi itu tidak terlalu tidak terlalu berat, tapi kita tidak menyampaikan itu karena kebiasaan dimulai dari awal kan itu. Jadi saya dulu dari kelas 2 SMP udah ikut organisasi namanya Paskibraka. Itu Paskibraka di tingkat kabupaten Jembrana. Jadi saya di sana udah dilatih kan. Kalau Paskibraka mungkin Bro Ensis mungkin ada anak-anaknya ikut Paskibraka mungkin sudah tahu langsung dah. Dimana di sana kita dilatih disiplin, kita dilatih keluargaan di sana juga, kita sudah dilatih fisik juga di sana, kekompakan banyak di sana yang kita bisa diambil. Jadi dari sana sudah saya berpikir, saya udah dilatih disiplin di sini, kita sudah dilatih keluargaan dah banyak lah pokoknya. Jadi apa kita tidak coba polisi ya, daftar polisi. Kalau polisi kan otomatis kita mengenal dengan disiplinnya, itu pertama disiplinnya. Nah di sana saya udah berpikir, apa saya cocok ini kayaknya jadi polisi. Terus itu pramuka mungkin ikut pramuka di sekolah. Ikut ya sampai kelas 3 SMA masih tetap pramuka. Iya. Nah itu dah artinya kegiatan-kegiatan berorganisasi yang bisa menumbuhkan disiplin diri, ya, membentuk mental kita, karakter kita, ya, karakter kita dibentuk dari berorganisasi itu. Nah itu secara fisik kita persiapkan dengan olahraga. Nah untuk membangun karakter kita, yaitu disiplin kita, ini tentunya tidak akan terlepas, ya, pasti itu. Nah kalau kita tidak pernah berkecimpung di kepramukaan, di PMI ataupun organisasi lainnya, termasuk Paskibraka itu sendiri, ya pasti akan kaget. Nah kaget ketika nanti masuk ke dunia yang penuh dengan kedisiplinan, kan seperti itu kan ya. Nah itu ya apa yang dipersiapkan di lingkungan sekolah. Nah kemudian kalau di lingkungan masyarakat ini udah barang pasti kita, apalagi anak-anak muda yang masih SMA, masa pancaroba dibilang ya, sangat rentan kena pengaruh. Nah ini bagaimana Kak Ari sendiri mensiasati pengaruh teman-teman ini? Sudah barang pasti akan mencoba kita adopsi, kita serap, tetapi yang jelas bagaimana, karena kita punya cita-cita yang penuh dengan tantangan yang harus betul-betul dipersiapkan. Jangan sampai nanti ketika sudah seleksi, di sana baru ketahuan ya, karena kita salah pergaulan. Mungkin ada teknik tersendiri atau kiat-kiat sendiri menghadapi karakter teman-teman yang macam-macam lah, katakan seperti itu ya. Ada yang suka minum minuman beralkohol, barang pasti anak muda kita ini pasti tidak lepas dengan pergaulan seperti itu. Ada yang suka merokok kan seperti itu. Nah, itu pasti juga. Nah ini suka begadang. Nah itu bagaimana, apakah kita terus tidak usahlah kita bergaul dengan orang-orang seperti itu? Nah, apa memang seperti itu, atau memang ya kita sudah punya filter untuk menyaring setiap masukan ataupun pengaruh yang datang kepada kita. Nah, jadi masalah pengalaman saya dulu di masyarakat, kita tahu kan di masyarakat, terutama anak-anak muda sekarang kan, Iya. dimana banyak pengaruh-pengaruh yang negatif, tapi tidak semua sih, anak-anak beberapa mungkin ada sih, tapi sekarang kan sebagian besar gitu. Jadi saya untuk di masyarakat, saya tetap bergaul sih sama mereka. Jangan baru gini kita menjauh. Tapi gimana cara saya memfilter atau menyaring mana yang baik, mana yang buruk.
Saya biasanya kan tiap sore pulang sekolah istirahat sebentar, belajar, olahraga. Iya. Olahraga itu malamnya otomatis kita capek kan. Saya belajar sedikit, kalau malam nggak keluar. Kalau misalkan ada tugas kelompok baru kita keluar. Gitu. Jadi kita di mana kita membuat diri kita sibuk. Tidak, makanya kalau kita udah capek kan malamnya capek, otomatis kita tidak ingin keluar gitu kan. Tidak, malas untuk minum di luar gitu. Jadinya kita udah nggak ada kesempatan buat ikut itu. Itu kalau saya sih pribadi seperti itu. Ya, ini sekedar kita berbagi juga. Kalau kita seperti itu ya bagus, karena kita mungkin dari sendiri ya ingat, karena punya cita-cita ya, karena punya cita-cita, jadi harus selalu ingat bahwa yang penting dan yang utama itu adalah menjaga kebugaran tubuh ini ya. Oleh karena itu, sehingga karena ingat itu ya otomatis ketika diajak untuk begadang pasti mencari alasan bagaimana cara menolak, kan seperti itu kan ya. Atau mungkin diajak merokok ya paling tidak terima kasih saya bawa permen kan gitu. Seperti itu. Jadi kita ini ya tidak boleh lah membatasi diri dalam bergaul dengan siapa saja, bisa kan seperti itu ya, dengan supaya kita bisa masuk ke komunitas orang berandalan, bisa masuk ke komunitas orang yang soleha, bisa kan seperti itu. Jangan berbeda-bedakan itu ya, ikut bergabung ikut. Jadi kembali ke diri masing-masing. Biasanya ada yang bisa memilih, ada yang juga cuma ada stand dikit langsung masuk gitu. Iya. Nah itu jangan sampai terjadi. Itu harus betul-betul tumbuh dari diri sendiri. Bagaimana kita memfilter masukan-masukan itu ya, sekiranya kalau memang sudah tidak sesuai untuk apa kan seperti itu, apalagi mengancam masa depan kita, karena kita punya cita-cita, punya masa depan yang harus kita wujudkan ya. Kalau pengaruh itu sekiranya menurut penilaian kita tidak pas dan akan membahayakan cita-cita itu ya jangan diikuti kan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, mempersiapkan diri untuk berolahraga gitu, nah sudah barang pasti ini penyakit, namanya penyakit kita, penyakit bukan hanya anak muda, orang tua pun sudah punya hal yang sama gitu. Itu ada rasa malas, padahal kita sudah dituntut harus olahraga. Bagaimana kiat trik mengatasi rasa malas itu, sehingga setiap hari sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa mengupayakan setiap hari harus menyempatkan diri untuk olahraga, menjaga kebugaran tubuh. Nah ketika muncul rasa malas, rasa enggan, itu gimana trik-triknya? Bisa berbagi mungkin dengan Bro Ensis yang mendengarkan dialog kita hari ini. Silakan. Jadi biasanya itu pertama pasti muncul dari diri sendiri, kemauan diri sendiri. Nah, dimana kita mau olahraga sore olahraga. Kalau biasanya ada teman, biasanya kita pakai perbandingan tuh sama temennya. Temen bisa segini, masa kita nggak bisa? Gitu biasanya. Itu kalau sama temennya. Biasanya kalau sendiri, ya kembali lagi ke diri sendiri. Biasanya kalau dia udah berpegang teguh bahwa saya mau tes polisi, bahwa saya mau tes ini, saya fisiknya harus kuat. Karena kita harus terpacu diri sendiri. Makanya jangan terpengaruh sama orang lain malas, kita ikut malas gitu. Jadi ada pepatah mengatakan cuman masih tidur kita udah jalan, terus teman udah jalan kita udah lari. Teman baru jalan, teman baru jalan kita udah berlari gitu. Itu ada pepatah mengatakan seperti itu ya. Jadi itu sedikit dari saya mungkin kembali ke diri sendiri. Jadi harus punya kemauan yang kuat, keyakinan ya, kemauan yang kuat dari diri sendiri, bukan bergantung dengan orang lain atau bukan tergantung dengan teman kan seperti itu. Jadi harus munculkan dari diri sendiri bahwa
oh ini sudah jam harus olahraga ya olahraga gitu. Kalahkan rasa malas itu kalahkan. Nah, itu seringkali kita dikalahkan. Nah, kadang ada juga yang mencoba memberi nasihat, ajaklah teman. Iya, kalau teman itu teman yang mau lebih dari kita, dalam artian bisa membangkitkan semangat kita. Malah jangan-jangan ketika kita mau ajak, aduh lagi nih sibuk, padahal nggak ada kerjaan, ya kan seperti itu, akhirnya kita ikut nggak olahraga kan. Itu yang sering terjadi. Jadi mungkin benar ya apa yang dikatakan tadi, ya, harus muncul dari dalam diri sendiri. Kalau tidak dari motivasi dari diri sendiri ya sulit, saya rasakan seperti itu ya kali ya. Dan itu ada juga dukungan dari keluarga, orang tua terutama, pasti itu. Kalau kita mau nyari apa pasti yang pertama itu orang tua. Kalau udah orang tua yang mendukung pasti kita niatnya full gitu loh, tidak setengah-setengah. Maksudnya seperti itu. Dan membantu mengingatkan juga orang itu, tua mengingatkan. sebagai apa namanya guide-nya. Oh ini batasannya, diingatkan kita. Ya, seperti itu. Ya, oke. Silakan sambil Oh, diminum dulu tehnya biar nggak terlalu tegang kita. Ikut juga kameramen itu minum. Wah, lucu banget. Nggak mau kalah dia. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita hari. Jadi kita kembali tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa untuk menjadi seorang polisi seperti saat ini, jadi hari ini sudah menempuh mengikuti 3 kali seleksi. Nah yang ketiga ini baru lolos. Mungkin bisa diceritakan. Baik, jadi tadi sudah disebutkan saya udah tes 3 kali, tes polisinya 3 kali. Yang pertama saya gugur di tes psikologi. Jadi tes yang pertama itu baru tamat 2016. Saya langsung daftar Bintara. Saya gugur di tes psikologi. Sudah tamat apa baru selesai ujian di sekolah? Udah tamat, udah. Oh, sudah selesai ujian itu. Langsung ada bukan polisi, saya langsung daftar. Itu saya tes. Itu tes psikologi itu tes ketiga kalau nggak salah. Yang pertama administrasi. Yang kedua tes kesehatan. Jadi tes kesehatan itu dibagi menjadi 2. Tes kesehatan pertama dan tes kesehatan kedua. Itu dia tes pertama, habis itu baru psikologi, habis itu tes jasmani. Itu tes yang kedua, ya, tes kesehatan kedua. Iya, belum, tes kesehatan kedua belum. Habis itu tes akademik, habis itu tes kesehatan kedua. Itu tahapan tesnya singkat. Itu yang mungkin dibilang pantohir itu ya. Kalau pantohir masih jauh, yang di belakang itu. Habis tes kesehatan kedua ada tes kejiwaan namanya. Habis itu tes kejiwaan, ada tes apa namanya, wawancara, tes wawancara, interview ya, itu ada tes interview di sana nanti. Habis itu baru di jeda, biasanya di jeda 1 bulan, di bulan Juli itu di jeda, kita menunggu keputusan di Akpol. Udah tes Akpolnya udah selesai, baru di Bintara di pengumuman. Kalau saya di 2000, kalau pas tes saya pengumumannya di Agustus. Jadi yang pertama itu 2016 saya gugur di tes psikologi, yang kedua di 2017 saya daftar lagi, saya gugur di tes kesehatan kedua. Jadi yang tes kedua itu saya daftar Tamtama, bukan Bintara. Tamtama saya. Jadi turun lagi ya. Itu kurang tahu saya kenapa saya daftar Tamtama, tapi semua itu sama sih. Tamtama, Bintara, Akpol sama aja. Tapi kalau kita lihat dari tingkatannya, dari jabatannya, otomatis Tamtama itu paling bawah. Ya, itu levelnya SMP. Ya, itu di paling bawah. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa saya daftar Tamtama. Saya daftar udah lama, tesnya udah tes lama, udah jauh. Sudah mau tes akhir, tes kesehatan 2, saya udah ranking 4 sebali. Habis itu saya dinyatakan tidak memenuhi syarat, gugur di tes kesehatan 2 karena saya cari keterangannya kenapa saya bisa gugur. Karena dilihatkan bahwa saya katanya kolesterol tinggi, ya itu katanya.
habis itu saya konsultasi, habis itu kan libur saya, habis itu tahun depannya saya mau tes lagi konsultasi apa yang saya harus benahi agar kolesterol saya menurun, agar normal kembali. Habis itu saya konsultasi, katanya jangan makan ini, makan ini, saya mau gitu karena saya ikuti tunjuknya, saya ikuti. Habis itu 2018 saya daftar lagi, 2018 saya berpikir oh tahun ini masih saya lulus. Tetap saya berpegang teguh, yakin gitu loh. Makanya kalau tes apa-apa kita harus yakin, jangan putus asa. Walaupun kita lihat di luar sana lawan kita cukup berat sekali, memang cukup berat sekali. Waktu itu di Jembrana, di kabupaten saya sendiri, pendaftarannya kurang lebih 300-an kalau nggak salah, 300-an lebih lah. Sebali. Se-Jembrana dulu. Se-Jembrana. Kalau se-Bali hampir 2000-an. Itu. Terus yang lulus 2018 itu waktu saya 138 orang yang lulus Bintara saja. Itu bayangkan saya bisa mengalahkan beberapa orang dulu. Gitu. Tapi itu dibagi per kota, dibagi per kabupaten. Kotanya dibagi per kabupaten gitu. Jadi Kabupaten Jembrana dapat kotanya 8. Itu Denpasar lain, Gianyar lain. Yang banyak kotanya di mana? Yang banyak di Gianyar dan Denpasar itu pasti, karena jadi kota dinyatakan kota banyak itu karena pendaftarnya banyak. Semakin banyak pendaftarnya, semakin banyak kotanya. Begitu. Jadi begitu. Waktu itu karena Jembrana 8, karena pendaftarnya lumayan agak sedikit dari kabupaten lain gitu itu. 8, habis itu tes. Pertama administrasi saya lulus. Itu tes kesehatan pertama saya lulus. Kolesterol pertama itu tes luar. Jadi tes mata, THT, itu tes luarnya dan lain-lain. Itu oleh dokter. Oleh dokter ya, ada dokter khusus di sana yang tes kita. Tes itu tes kesehatan pertama itu tes luarnya dulu. Habis itu tes psikologi ya lulus juga saya dengan nilai yang tidak terlalu tinggi. Nah dari sana saya lihat teman-teman semua kok tinggi-tinggi saya kecil nilainya gitu. Dari sana saya tetap berpegang teguh bahwa saya yakin bahwa bisa mengalahkan mereka walaupun nilai saya kecil. Walaupun waktu itu saya sempat down karena nilai saya kecil daripada teman-teman saya. Kenapa nilai saya kecil dan teman-teman saya besar? Itu tes selanjutnya tes jasmani. Habis tes jasmani saya semaptaan itu. Semaptaan. Di sana di tes jasmani ada lari, habis itu restop atau pull up. Yang ketiga itu ada push up. Yang keempat itu ada pull up. 2018 saya tes polisi yang waktu itu daftarnya sekitar 300-an. 300-an ya. Kabupaten. Kabupaten Jembrana. Sekabupaten. Habis itu saya baru dengar kota-kotanya Jembrana baru 10 orang itu. 10 orang, cuma 10 orang dari 300 orang itu. Jadi saya lihat saingan-saingan saya berat sekali, tapi saya tidak putus asa. Saya tetap yakin saya masih bisa mengalahkan mereka semua, tapi dengan cara positif, jangan menjatuhkan teman gitu. Bersaing tetap bersaing, tapi ya secara positif lah. Habis itu saya tes psikologi yang pertama. Ulangi saya tes pertama tes administrasi. Pertama administrasi masih lulus. Yang kedua tes psikologi, lulus lagi. Terus psikologi itu saya nilainya ya tidak terlalu tinggi ya. Waktu itu saya 67 kalau salah nilainya. Terus saya lihat saingan-saingan saya 70-an semua. Tapi saya tetap semangat. Saya yakinkan dalam diri saya harus bisa. Masa saya segini aja masih bisa, masih ada banyak tesnya gitu. Dan itu habis itu tes jasmani itu masih kesemaptaan itu ya, jasmani kesemaptaan. Di sana ada tes lari pertama, habis itu pull up atau resto yang biasa dipanggil resto. Habis itu ada tes push up, habis itu ada sit up, habis itu ada satu run namanya, lari angkat 8. Di sana semua pakai waktu 1 menit. Pull up 1 menit, push up dan lainnya 1 menit. Berapa kali dapat melakukan itu dalam 1 menit kan begitu? Kalau ininya larinya nanti ada nilai-nilainya. Kamu lari 7 kali atau 8 kali nanti makin besar nilainya. 7 kali makin besar, 8 kali makin besar lagi gitu. Habis itu pull up-nya 17 nilai 100-nya. Mungkin tiap tahun ada perubahan, kurang tahu juga saya. Waktu saya 2018 seperti itu.
Itu push up-nya 42 nilai 100-nya, sit up-nya 40. Itu. Ya singkatnya seperti itulah. Habis itu ada tes jasmani, kita berangkat ke Dharmapala. Kolam renang Dharmapala namanya di daerah Galuh. Di sana kita tes renang. Habis itu langsung renang. Kita tidak ada jeda sama sekali. Jadi benar-benar disiapkan fisiknya. Kalau kita tidak siap bisa kaget di sana. Soalnya tidak ada jeda lah. Habis ini jeda sebentar, langsung tes selanjutnya gitu. Itu renang. Kebetulan nilai jasmani saya cukup besar. Jadi yang tes psikologi teman-teman saya yang besar kemarin itu dia anjlok di jasmani, terus saya di jasmani itu naik, jadinya ranking saya terus naik seperti itu. Habis itu tes jasmani, habis itu tes akademik. Nah di tes akademik ini waktu itu kan ada tiga pengetahuan, ada 3 pelajaran. Yang pertama tes pengetahuan umum. Dan pengetahuan umum ini menyakup keseluruhan. Ada di sana bahasa Bali, ada kalau yang Muslim bahasa agama Islam mungkin, yang boleh kan bahasa Bali ya. Itu habis itu tes matematika, kimia, fisika semua gabung jadi satu. Itu di pengetahuan umum. Habis itu yang kedua ada tes bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada berdiri sendiri dia bahasa Indonesia ini. Habis itu yang ketiga ada bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris juga. Cuma 3 itu aja. Pengetahuan umum, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu khusus soalnya bahasa Inggris saja. Semua itu ya akademiknya itu. Nanti nilainya satu persatu digabung jadi satu, baru di rata-ratakan. Kebetulan waktu itu nilai saya standar atas lah. Makanya menunjang nilai-nilai saya yang kurang kemarin. Kayak psikologi itu saya kurang nilainya saya psikologi. Jadinya ditunjang oleh akademik sama jasmani. Terus di ranking per kabupaten diakumulatif, jadi semua tes itu kan ya, seperti betul. Itu ya. Itu tuh nilainya naik. Itu tuh ranking 2 saya sampai tes kesehatan kedua. Masih ranking 2. Itu ada namanya teman saya ya, adalah teman saya ranking 1 dia. Itu saya ranking 2, itu dia di kesehatan 2 dia gugur. Kenapa dia gugur? Katanya sih kurang tahu juga, saya kurang ada info untuk itu. Jadi teman saya gugur yang ranking 1, yang saya naik jadinya ranking 1. Jadi itu. Jadinya jangan putus asa. Ya singkatnya jangan putus asa lah. Walaupun nilai itu karena tesnya banyak kan begitu, dan tahapannya banyak sekali. Kita tidak tahu. Terus diakumulatif, ya ada kemungkinan ketika kita minus nilainya di tes yang satunya ditambah kan seperti itu kan. Ditutupi sama tes yang gitu. Jadi jangan baru tes satu yang kecil jangan putus asa. Tetap tingkatkan tes selanjutnya, tetap motivasi diri sendiri. Oh, saya harus bisa ini. Gimana kita punya kelebihan yang mungkin di sana yang ditambah. Betul. Mungkin saya di psikologi mungkin dulu agak kurang, mungkin saya di fisiknya agak gini, digenjot gitu loh. Di akademik digenjot biar nggak lemah di fisik, lemah di psikologi, bilangnya ikut lemah jangan gitu. Saling menutupi semua, gitu. Ya, habis itu saya tes sekarang 2 lulus, habis itu ranking 1 saya, habis itu dipanduhin, diumumin lah. Waktu itu yang lulus di mana masih 10 orang, jadi panduhir baru muncul kota dari Mabes Polri, terus kotanya 8 orang, Jembrana, 8 orang yang seluruhnya di Bali itu 138. 8 orang, habis itu di ranking, terus lagi 2 dipotong, gugur tidak terpilih namanya. Lulus tidak lolos, itu namanya kalau dari 138 dari Jembrana kan 8 Pandohir 10 orang. Itu karena kota dikirim dari Mabes untuk Jembrana 8 orang, yang 2 itu harus gitu. Begitu kan. Mungkin nilainya agak rendahan, jadinya ranking 9-10 itu dipotong. Gugur yang 8 berangkat. Habis itu pengumumannya tanggal 6 Maret. Wawancara itu tadi sudah ya? Oh, habis sekitaran kedua itu wawancara. Apa aja biasanya ditanya di sana? Wawancara itu menyangkut tentang kewarganegaraan. Gitu. Yeah. Kewarganegaraan tentang kepolisian. Ya kita mendaftar polisi, masa kita nggak tahu polisi tentang polisi? Nah, itu. Misalkan Hari Bayangkara tanggal berapa? Ya itu udah kecilnya aja. Hari Bayangkara, habis itu kita agama Hindu kan? Biasanya yang ngetes itu ditanya dah yang tentang sosial di agama Hindu apa saja. Di masyarakat itu bagaimana kalau cara beragama, itu biasanya singkatnya lah.
ya tidak bisa juga mengasih tahu secara detail, mungkin ya, sedikit dari saya itu aja. Ya, biasanya ya akan pengetes atau penguji itu ya sangat lihai sekali betul, biasanya. betul. Apa yang kita sampaikan kemudian akan terus digiring. Sehingga banyak tahu juga dari apa namanya si calon peserta didik ini kan seperti itu. Jadi mungkin tidak ada bahasa baku, oh yang ini harus ditanya, yang ini enggak, kan seperti itu ya. Jadi spontanitas digiring akhirnya bisa diambil sebuah kesimpulan kan. Nah, di sana sebenarnya di sana di tes wawancara itu, setelah tes wawancara itu ada tes namanya tes psikologi 2. Psikologi 2 itu kita disuruh gambar rumah, gambar orang sama gambar pohon. Di sana apa namanya, dites, diuji kita. Kalau kita gambarannya begini, orangnya begini. Kalau gambarannya gini. Di sana kita dites psikologi, dites kemampuan kita. Oh, orang ini orangnya egois, orangnya baik hati, itu ya, gitulah. Jadi dari gambar itu itu bisa diketahui juga. kan seperti itu. Ya, jadi banyak sekali ternyata Bro Ensis, jadi tahapan-tahapan yang harus diikuti untuk menjadi seorang siswa calon siswa secaba kan seperti itu. Yang jelas seperti yang dikatakan tadi oleh Kak Ari sendiri itu, yaitu jangan patah semangat. Ketika kita nilainya kecil, jadi ini setiap tahapan kita tahu nilainya. Kita gitu. tahu ya, orang ini kan tahapnya transparan. Jadinya tidak ada menutupi apa. Kita tes langsung ditampilkan nilainya. Iya. Jadi di mana letak tidak adilan gitu loh, di mana letak calonnya. Kalau ada yang bilang calo jadi kursi di mana? Itu saya bisa membuktikan karena tidak ada calo, karena saya menjalani sendiri. Saya lulus habis tes psikologi langsung turun nilainya. Langsung di apa namanya? Kunci jawabannya diturunkan dari Mabes, habis itu masih berbentuk kotak bungkusan, habis itu dibelah di depan kita sendiri berbentuk kaset. Itu dulu, habis itu dilihat di komputer, kelihatan kunci jawabannya, itu dicocokkan dengan nilai kita, langsung turun nilainya seperti itu. Jadinya kalau ada orang bilang calo bisa lulusan kursi, udah tidak ada, sekarang udah sekarang hilang, bukan itu zamannya bukan lagi seperti itu kan. Sekarang zaman keterbukaan. Jadi kalau kita bisa mempersiapkan diri dan bisa menjawab dengan baik, ya pasti nilainya akan baik juga kan. Dan catatan tadi yang perlu Bro Ensis ingat, bahwa sekali lagi jangan berputus asa ketika nilai kita pas-pasan. Mungkin di satu tahapan seleksi itu ya nanti kita harus kejar, kita harus genjot di sisi yang lain, misalnya di fisiknya, di psikologisnya, atau di jasnya lagi, yang tes berikutnya lah, katakan seperti itu. Sehingga akumulatif dari nilai tersebut adalah hasil akhir yang menentukan. Kalau sudah dari rankingan ternyata masuk nominasi, ya pasti lulus. Jadi seperti itu, proses. Jangan terlalu a priori, belum apa-apa sudah pesimis, itu sudah dipegang oleh pejabat di. Jadi kita kan harus berjuang gitu ya Kak Arya. Kita harus berjuang terus. Dengar dari saya dulu ada kata-kata orang bahwa jadi polisi itu udah ada jatahnya. Kalau bapaknya polisi, anaknya ada jatahnya. Tidak ada, kalau ada jatah-jatah gitu, anak polisi semua lulus kan? Iya. Kan itu kalau kita ngomong kasarnya, anak polisi pasti semua lulus. Jadi waktu itu pas tahun saya Jembrana nggak ada yang anak polisi, ya gugur, mungkin nilainya agak kurang. Itu kita anak-anak yang biasa saja, kita lulus bisa. Terutama ya anak Prani, kebanyakan anak Prani gitu. Jadi saya anak Prani juga di situ. Jadi kalau jangan percaya sama situ itu, anak polisi ada jatah, jangan gitu. Mungkin dulu, kalau sekarang udah zaman modern ya mungkin. Ya, kita harus hilangkan stigma negatif itu kan, itu dulu. Sekarang beda, transparansi. Dan juga yang jelas
seperti yang diumumkan secara terbuka bahwa ini tanpa biaya ya. Nah, itu yang harus Kejar aja kalau mau lulus, kejar aja nilai yang tinggi. Habis itu kan saya lihat aja, saya aja ranking 1 di Jembrana. Dari 8 orang yang lulus dari ranking 1. Jadinya kalau udah ranking 1 pasti aman lah. Cari ranking misalkan 1 sampai 5 lah misalkan. Cari ranking. Jadinya jangan yang dibuntut di Nah, ekor gitu. kan gitu. Jadi Kalau di ekor kalau kena dipotong, anu pangkas lah. pangkas deh itu. Jadi nggak lulus jadinya. Kejar nilai yang sempurna itu dulu. Makanya ingat itu pesannya tadi, jangan putus asa. Tetap berpegang teguh, jangan putus asa. Iya. Ya, terus kali jadi selama artinya kita mengikuti apa namanya seleksi tahap pertama yang pertama kali, kedua sampai ketiga, berarti kurang lebih ada 3 tahun. Betul. Jeda ini tidak sekolah, tidak mencari kerja lain atau bagaimana itu ceritanya? jadi saya sedikit cerita, 3 tahun saya menganggur ya, itu ya bisa menganggur ya, karena belum kerja. Terus yang tahun 2016 setelah saya tes polisi, saya bukan hanya diam di rumah. Mungkin saya waktu itu ada bukaan STPN namanya, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Saya daftar aja, karena saya pengen, kayaknya bagus, saya daftar. Itu untuk sekolahnya kan di Jogja. Saya ke Jogja berangkat sama bapak saya waktu itu berdua. Berangkat, habis itu tes. Saya gugur juga. Gugur. Di apanya? Mungkin hampir sama tesnya, ada kesehatan. Ya ada kesehatan, sama fisiknya aja juga. Mungkin cuma agak Sampai tes akhir kah di anu? waktu itu semua saya tes awal, tes akademik namanya. Di sana akademik namanya. Saya gugur di tes tulisnya. Habis itu gugur, terus saya pulang ke Bali, ada bukaan tes apa namanya, penjaga tahanan sipil. Saya daftar juga. Saya daftar juga di sana, tesnya cat pakai komputer. Saya gugur juga. Habis itu pokoknya saya lincah. Pokoknya 1 tahun 2016 itu full saya cari ini. Itu akhir tahun maksudnya. Saya pernah daftar TNI juga pernah saya daftar. Itu juga gugur. Apa Bintara? Itu saya daftar Bintara yang pertama. Gugur juga. Juga karena besoknya 2017 cepat udah buka lah pendaftaran Polri. Saya daftar lagi itu yang pertama. Itu jadinya saya nggak diam-diam. Daftar ini, habis itu gugur, daftar ini. Walaupun gugur saya terus, tapi patah semangat lah saya. Itu dulu. Pokoknya kalau saya di rumah, pas saya di rumah biasa bantu ibu. Itu kan dulu ibu saya tuh jualan, punya toko kecil lah, warung-warung sembako kecil. Saya bantu di sana, bawa barangnya. Pokoknya saya buat diri saya sibuk dulu. Tapi jangan lupa tetap belajar, karena saya berpegang teguh saya mau daftar polisi. Saya tetap yakin bahwa saya pasti jadi anggota polisi. Mungkin tahun depan saya lulus, seperti itu. Jangan patah semangat, tetap belajar Dan olahraga tentunya ya, tidak boleh lupa itu. Soal ini sangat tidak bisa lepas dari kebugaran tubuh kan, seperti itu. Biasanya kan gitu, setelah gugur sekali langsung menyerah. Biasanya kebanyakan orang-orang gitu. Saya lihat anak muda sekarang, mungkin rekan-rekan saya atau kakak saya, adik saya, dia baru tes sekali gugur langsung patah semangat. Karena dari polisi itu sulit, ini nggak bisa saya tesnya. Jangan seperti itu. Jadi tetap tingkatkan, di mana kita kurangnya tetap tingkatkan. Misalkan psikologi kita gugur, tingkatkan psikologi tahun depannya gitu. Mungkin belajar, ada bukunya, nanti ada bukunya, ada yang jual buku gitu, buku tes polisi gitu, ada bisa tes psikologi. Di sana kita bisa belajar di rumah, sambil bengong-bengong lah kita belajar gitu. Jadi itu. Terus apa setelah mungkin mengikuti seleksi, kemudian diumumkan kelulusan itu secara terbuka, apa diberi semacam amplop begitu untuk setelah dibuka, saya lulus, apa seperti itu? Pengumumannya terbuka mungkin ya? Terbuka. Waktu itu akan dipanggil orang tua sebagai perwakilan, orang tua dan anaknya sedang tes sendiri. Jadinya orang tua sebagai saksi di sana. Orang tua dipanggil ke ruangan, habis itu diumumin dari layar. Nanti yang lulus misalkan Jembrana waktu itu 10 orang,
langsung dilihatin namanya Rankingnya. rankingnya set 1 sampai 10, terus kota dari 15 8 dipotonglah 2 orang gitu tuh. Jadinya orang tua kita menyaksikan langsung. Itu Bagaimana? betul-betul terbuka Betul terbuka. proses ini, jadi prosesnya sangat terbuka sekali, jadi semua orang tahu, jadi termasuk rival calon peserta itu kan Tahu boleh sih, iya, semua tahu gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi kan seperti itu. Nah terus bagaimana perasaan ketika Jadi 3 tahun baru tembus ini? itu sampai dulu saya sampai tak bisa berkata-kata ya, karena gimana, karena saya berjuang 3 tahun, bayangkan coba 3 tahun berjuang saya, udah 3 kali, udah berapa kali gugur, berapa kali tidak lolos gitu itu. Termasuk di tes di tempat lain juga kan, Itu. tidak patah semangat lah untuk menggapai Bayangkan cita-cita. bagaimana saya gembiranya dulu, habis itu tapi saya apa namanya, tidak terlalu di kegembiraan itu karena kedepannya masih ada pendidikan. Nah di pendidikan itu lumayan sangat berat. Saya tanya ke kakak saya, ke saudara-saudara, ke apa namanya, teman-teman saya udah lulus duluan, dia bilang ya siapin fisiknya di pendidikan, siapin mental, siapin gini, gitu. Karena di pendidikan itu waktu saya masuk pendidikan, apa namanya, auranya udah beda. Iya. Tak tahu kan beda kalau pendidikan itu udah membentuk fisik, di kita dihilangkan, Dinolkan. Dinolkan di sana. Itu bahasa di dunia pendidikan kemiliteran itu dinolkan gitu. biar kosong otak kita, kosong, tidak pikiran senang sini, kosong, benar-benar kosong. Baru diisi satu persatu oleh mereka di sana, pembina-pembina saya. Itu mungkin perasaan saya sangat senang sekali. Apalagi waktu masuk pendidikan, saya jalani dengan ikhlas, nggak ada paksaan sama sekali. Gitu tuh. Jadinya kalau kita jalankan ikhlas, nggak ada sama sekali ada paksaan, nggak ada rasa apa namanya terpaksa mengikuti pendidikan, tidak ada. Karena saya kena pintu mau masuk polisi, Iya. pendidikan ya harus dijalani seperti itu. Iya. Jadi berapa lama pendidikannya? Kalau Bintara pendidikannya 7 bulan. 7 bulan. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan dari 7 bulan itu apa yang mungkin berkesan gitu, yang cerita-cerita, mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik selama pendidikan itu yang bisa kita share dengan teman-teman. Aku mungkin diawali dengan persiapan lah, katakan di samping persiapan Iya. fisik dan mental utamanya, kan jangan sampai ketika kita masuk ke apa namanya sekolah itu jadi mental kita down, tidak bisa mengikuti dan akhirnya gugur lah, kan itu sia-sia perjuangan yang selama ini kan seperti itu. Mungkin apa yang dipersiapkan dulu, nah kemudian apa yang berkesan mungkin selama 7 bulan 7 bulan. pendidikan itu. Jadi yang pertama saya Agustus waktu itu berangkat ke SPN, namanya SPN Singaraja. Saya pendidikan di SPN Singaraja. Ya. Kalau di Bali SPN Singaraja tempat pendidikannya. Jadi itu mohon maaf, jadi apa namanya, untuk yang seleksi di Bali semua yang 138 itu di SPN Singaraja. SPN Singaraja. Itu. Semua satu. Jadi 138 itu berangkat ke SPN Singaraja pendidikan. Itu yang pertama ya, saya bilang tadi deg-degan, cukup deg-degan, baru masuk sana auranya sudah beda. Jadi di sana Tegang gitu. tegang ya, tegang sekali. Karena waktu itu kan diantar keluarga ikut sana, mungkin kalau yang agama Hindu, mungkin agama yang lain kan ada ritualnya sembahyang dulu kan, karena kita masuk di Matur tuning tempat kalau orang, di Bali kan kalau di begitu. Bali matur tuning namanya. Itu kita sembahyang dulu orang tua, habis itu keluarga tidak diperbolehkan masuk, keluar, tidak boleh ada yang jenguk selama 2 bulan. Gitu. Terus mungkin bawa peralatan apa saja yang kalau Waktu itu saya nyoba peralatan ya sana dalam. Ya tidak boleh bawa macam-macam tidak boleh. lah. Oh yang macam maksudnya bapak tuh yang jaga kita gitu kan, orang-orang bilang. Jadi saya Tidak mungkin pakaian berlebihan Oh, atau gitu. itu seperti orang mau piknik gitu. nggak, jadi di sana udah Bawa HP boleh nggak? Oh, bawa HP tidak boleh. Iya. Jadi di sana udah kita diberi perlengkapan lengkap sekali. Dari Selama pendidikan itu ya, kan. dari dalam sampai luar kita dikasih di sana lengkap. Jadinya mungkin di sana apa namanya, yang dalaman aja lebih banyak kita, karena di sana mungkin yang luar-luarnya lebih lengkap dengan dikasih kayak alat mandi, alat pakaian, semua lengkap. Semua diberikan, Semua bisa diberikan. disiapkan di sana, Disiapkan ya. sebenarnya, betul. Jadinya
sama pendidikan tuh yang lulus tuh sangat beruntung, jadinya jangan sia-siakan kalau udah masuk pendidikan, jangan coba-coba kabur. Iya. Ya, jangan coba-coba mau keluar karena kita beruntung. Di luar sana masih banyak yang mau Makanya itu lulus. udah Nah, fisik dan Mental. mental. Nah, mental itu yang harus betul-betul jadi disiapkan. kalau masalah kita bicara pengalaman waktu pendidikan saya di sana gitu, otomatis kita dibentuk mental. Yang pertama mental, karena polisi otomatis mental yang pertama, karena di sana berhadapan dengan masyarakat langsung. Gitu. Mental yang pertama, otomatis dulu kan saya paling sulit. Dia jujur paling sulit bangun pagi gitu. Ya. Di sana kita dilatih jam 5 pagi, sudah jam 4 pagi sudah dibunyikan alarm untuk bangun. Itu persiapan mandi. Kita bangun pagi dulu lari. Olahraga dulu bangun pagi. Habis itu Jam 4 mandi. itu. Iya, jam 4 itu. Itu mandi, depan makan pagi. Habis itu makan pagi belajar. Belajar di kelas. Habis itu siangnya makan lagi. Jam makan olahraga. Sebelum makan kita olahraga. Siangnya kita olahraga juga. Lari, habis itu baru makan. Habis itu lanjut belajar lagi. Sorenya lari lagi. Malamnya belajar lagi. Itu tuh. Malamnya lari lagi. Sebelum tidur kita wajib lari. Lari lagi. Iya. Wajib kegiatan fisik itu wajib. Habis itu selain itu ada juga pelajaran-pelajaran di lapangan kayak ya ada kayak lompat tebing gitu, banyak kayak panjat tebing, itu bukan lompat tebing, panjat tebing gitu. Olahraga ketangkasan. Ketangkasan ya, betul, ketangkasan namanya kalau di SPN ketangkasan. Iya. Jadi itu ada pelajarannya juga namanya SAR. Itu kita jalan di medan-medan, makanya di sana fisiknya benar-benar udah siap semua. Kalau di SPN itu udah siap. Makanya kalau di SPN itu kalau udah karena paksaan biasanya agak berat jalannya. Kalau Jadi udah harus ikhlas gitu. harus ikhlas ya, benar, harus ikhlas kita. Sudah kembali terkait dengan mental berarti kan Betul. gitu. Nah, kita harus ikuti prosesnya dengan keikhlasan sehingga waktu 7 bulan itu tidak terasa Tidak kan terasa, seperti betul. itu. Iya, Jadi dari pagi jam 4 sudah bangun Bangun. pagi olahraga Nah, tidak lepas berarti tidak lepas. dengan kegiatan fisik itu Betul. ya untuk menjaga kebugaran dan rasa kokohan itu malas-malasan itu harus kita lawan. Lawan ya, Oke. betul. Oh, iya, bangun pagi sedang enak-enaknya mestinya di Udah- jam 4 kan. Udah ada trompet pagi jam 4. Wih, kalau tidak bangun berarti pasti ada Pasti sanksi ada kan sanksi, seperti ya, itu. betul. Jadi kita jam 4 bangun, belajar olahraga sampai jam 9. Mhm. Kita olahraga, habis itu sampai di barak namanya, kalau di SPN namanya barak tempat tidurnya. Gitu. Kita sampai di tempat tidur kita mandi, habis itu cuci baju. Dan rasa udah jam 12. Itu dulu. Jam 12 kita tidur, belajar malamnya kita belajar karena besoknya ada ujian mungkin. Kita belajar malamnya dikit, bisa tidur. Baru kita tidur sebentar, udah bunyi trompet, udah jam 4 gitu tuh. Jadi hari ini kalau udah jalannya kan, udah biasa, udah jalani aja gitu tuh. Jalani aja. Ya, kalau dibilang ya pasti kurang tidur Iya, rasanya. gitu. Tapi karena ya namanya juga anggota polisi kan, menurut sih itu besoknya juga untuk melayani dan mengayomi masyarakat juga besoknya. Jadinya kita harus kuat mental, kuat fisiknya juga. Begitu. Ya. Tapi dari yang dialami mungkin punya pengalaman menarik ini biasanya kalau di dunia pendidikan seperti yang saya katakan tadi adalah kurang tidur, pas di kelas ngantuk kan Ya. seperti itu. Ya itu biasanya wajar ya kalau di Iya. SPN. Tapi namanya juga belajar di kelas, kita harus tahan ngantuk gitu. Kita namanya juga bangun jam 4, terus tidurnya sudah tengah malam. Pasti ngantuk sekali kalau udah di kelas belajar. Enakan di lapangan ya saat seperti itu. Kalau kita di SPN tuh di mana aja bisa kita tidur. Di matahari itu bisa tidur Ya. juga. Kita pas pelajaran mungkin bisa. Tidak terasa seperti panas. Terasa karena dikalahkan oleh rasa ngantuk. Itu pengalaman menarik banyak sekali di SPN. Tapi telinganya harus tetap awas kan seperti itu. Itu. Apa perintah biar bisa ngikuti kan seperti itu. Bukan berarti kita tidur terlena gitu sehingga terlupa dengan aktivitas yang mestinya diikuti kan. Mungkin juga kalau tidak salah
ada sip-sipan jaga gitu, Itu. malam jaga barak. Itu namanya kalau di Piket gitu. SPN masa pendidikan itu namanya piket serambi. Piket Piket serambi itu per barak ada 2 peleton. Satu peleton 1 orang, jadinya 2 orang di satu barak. Itu pengalaman saya waktu piket serambi. Biasa itu pengalaman telat bangun. Biasa kalau teman udah bangunin kan, teman yang sebelumnya udah piket, biasanya kita jaga 1 jam. 1 jam ganti, 1 jam lagi kita jaga, lagi ganti, ntar ada temennya ganti gitu. Biasanya temennya udah kita bangunin kita masih udah bangun sebentar, teman pergi, kita lagi tidur, seperti itu. Jadinya biasalah kalau di SPN kena hukum gitu, biasa Kalau ketahuan dengan pelatih. Iya, ya. Itu wajar lah kalau kita dihukum sama pembina, wajar itu karena dia ngelatih kita, ngelatih karena kita biar disiplin seperti itu kan. Iya. Karena kalau kita nggak disiplin, gimana lagi kita belajar itu? Dan wajar loh. Makanya kalau dia tidak sama pembina pelatih di sana, wajar lah. Itu ya sedikit pengalaman di SPN itu. Itu juga kita biasanya dilatih styling gitu namanya, yang pas kita lelap tidur gitu, terus ada styling alarm luar gitu, itu pasti itu Ya. Jadi di sana juga kita dilatih kesingkapan loh. Jadi kita pas lagi sengaja biasanya habis apel malam, kan ada apel malam, itu udah pas lari apel malam, itu kembali ke barak untuk tidur, istirahat. Tengah malam bisa dibunyikan alarm styling. Itu bagaimana kita kesingkapan, kalau kita tidur tidak pakai pakaian lengkap, kita tidur pakai pakaian tidur di sana. Itu ada alarm bagaimana kita kesingkapan dari beberapa detik itu sudah pakai pakaian lengkap, bawa senjata, bawa helm lengkap, bawa ransel, kita lari ke lapangan untuk kumpul. Itu jadinya di sana latih kesingkapan. Di sana juga ada pengalaman banyak teman-teman saya yang masih pakaian tidur, masih bawa senjata pakaian tidur. Dia udah kumpul di lapangan, itu kan tidak dikumpulkan. Kita harus pakaian lengkap baru kumpul di lapangan. Itu ini banyak kejadian-kejadian lucu di sana. Pernah kena hukuman. Kena hukuman pasti itu, kena hukuman. Satu kena, semua kena. Di sana kan kita dilatih kekompakan, kekeluargaan. Satu kena, semua kena. Iya. Satu salah, semua salah. Itu penanaman jiwa korsa. Jiwa korsa namanya ya itu. Nah mungkin kemudian pengalaman dalam pendidikan yang pernah saya dengar ada izin berlibur. Nah, bagaimana, pernah ada cerita menarik mungkin di sana? Jadi untuk izin berlibur IBL namanya kan, izin berlibur di luar gitu. Jadi 2 bulan pertama itu masa dasbara ya. Masa dasbara itu sama sekali tidak boleh ada hubungan menghubungi keluarga atau keluarga menghubungi kita, tidak boleh. Sama sekali lost kontak dulu selama 2 bulan. Kita tidak boleh bawa HP, tidak boleh berhubungan minjam HP mana-mana, tidak boleh makan di luar jam makan kita, tidak boleh keluar SPS itu. 2 bulan itu memang harus kita benar-benar dibentuk 2 bulan. Itu. Jadi masa dasbara namanya kalau di SPN. Jadi masa dasbara itu 2 bulan terakhir kita isi hiking namanya, hiking outbound. Kita jalan dari SPN sampai di Dasong, di Dasong Batu Liti. Berapa kilo? Kalau dihitung sampai 25 kiloan. Kita jalan. Ya, sampai 25 sampai 50 kilo kita jalan dari Dasong sampai SPN. Dari pagi itu sampai hampir malam kita baru sampai di SPN. Kita jalan, itu rintangannya ada tanjakan sampai kalau memang benar-benar tidak siap tidak bisa kita jalan itu semua gitu. Jadi habis itu besoknya kalau kita udah sampai di SPN kumpul, baru besoknya dikasih kita pulang IBL pertama namanya, izin bermalam di luar namanya. Habis itu kita kasih libur 5 hari kalau nggak salah, waktu itu 5 hari. Pertama kali ketemu keluarga itu senang sekali karena 2 bulan tuh masa-masa yang sangat. Ada juga mungkin senangnya ya dapat menikmati makan yang lebih enak. Itu kan biasanya itu wajar di SPN kalau udah masa dasbara pasti kelaparan terus. Karena bukan karena kekurangan makanan, di sana kita sangat cukup makanannya. Tapi karena kegiatannya fisik full kan, otomatis kita selalu merasa lapar. Itu wajar itu. Baru IPL pertama baru saya nikmati makanannya di luar SPN yang sangat-sangat nikmat gitu rasanya. Gitu. Rasanya dapat es. Ya, segar sekali rasanya. Itu pengalaman yang sangat menarik sekali. 5 hari habis itu baru kembali ke SPN lagi melanjutkan pendidikan lagi 5 bulan gitu.
5 bulan itu belum juga tetap dikasih bawa HP. Kita dikasih bawa HP hari Sabtu sama Minggu aja. Hari 2 Sabtu hari malam saja. sampai Minggu malam situ. Nah, Nah, jadi rutin Sabtu sama Minggu dikasih HP. Sabtu Minggu libur. Di sana sampai Sabtu belajar tetap rutinitas. Minggunya ada kegiatan namanya kegiatan ekstra, namanya kalau ada main poli, misalnya main bola, kalau ada bisa. Itu ada, pokoknya ada kira-kira luar, kalau ada yang bisa mengambil ganjul, gong, ada banyak di sana, ada banyak. Kita punya kelebihan dalam tabung, kita bisa menyalurkan di sana gitu tuh. Berarti siswa itu tidak keluar dari enggak. asrama atau Tidak. barak itu, enggak. Kita di sana udah lengkap sekali, udah ada alat gong, udah semua di SPN itu, tidak ada acara keluar. Jadi tapi ada beberapa, biasanya tiap sebulan 3 kali lah, biasanya tiap hari Minggu kita ada namanya pesiar. Namanya pesiar, itu pesiar boleh kita keluar SPN tapi tetap pakai pakaian dinas gitu. Pakaian dinas wajib lengkap, pakai dinas lengkap, bisa jalan-jalan mungkin sekitar Singaraja saja, tidak boleh di luar Singaraja gitu. Masih di lingkup Singaraja saja. Iya. Sekarang kita boleh lah, kita jalan-jalan sebentar atau makan-makan itu boleh dikasih. Iya. Siap. Itu biasanya kalau pengalaman pesiar pertama. Nah, itu biasanya pelatih itu atau mungkin ada skenario pelatih ketika kembali dari pesiar itu pasti ada hal yang menarik ya. Itu biasanya. Itu biasanya habis pesiar itu kita kan ada ditetapkan waktu, kan kita mulai pesiar jam 8 kan, misalnya jam 9 pagi. Apel dulu, habis itu dibolehkan pesiar keluar. Habis itu ditetapkan jamnya jam 8 atau jam 6. Jam 6 harus sudah di SPN. Gitu. Jadi bagaimana caranya sebelum jam 6 kita harus sudah di SPN. Kalau udah ada yang lewat satu aja, semua bisa kena hukum gitu. Jadi kembali dari pesiar harus tepat waktu gitu. Ya. Tetap menjaga disiplin. Nah, ketika pesiar itu jadi disiplin harus tetap dijaga. Tetap dijaga. Gitu ya. Image-nya di masyarakat harus tetap dijaga itu. Kalau kita pesiarnya bersamaan dengan teman-teman ya harus kompak di sana kan seperti itu. Kemana kita mau bermain atau berlibur itu ya harus bersama-sama. Nah, kadang ada cerita dikatakan di dunia pendidikan itu. Nah, ketika kembali dari pesiar kan dikumpulkan apel lagi kan gitu, ngecek siapa yang tidak hadir kan seperti itu. Nah, kalau ada yang tidak hadir seperti tadi ya dapat hukuman. Pasti ada Nah, kalau kompak tetap ini seorang pelatih biasanya punya skenario. Wah, ini kamu enak-enak jalan-jalan, tahu nggak kesalahan kamu apa gitu. Padahal mungkin di antara teman-teman tidak ada buat salah kan seperti itu. Nah, itu biasanya seperti itu dibikin ini cerita-cerita orang-orang di dunia pendidikan militeran kan seperti itu ya. Iya. Akhirnya ya dihukum juga kan seperti itu. Padahal tidak ada yang melakukan kesalahan atau pelanggaran kan gitu. Kita dihukum, disuruh mengaku siapa yang berbuat salah, sehingga di antara sesama teman ya saling ayo ngaku siapa, pasti saling umpat seperti itu. Padahal itu sebenarnya tujuannya kan untuk membangun kebersamaan, jiwa korsa kan gitu. Dan hiburan sendiri biasanya. Nggak usah dipaksa-paksa kalau memang sudah nggak ada ya biarin aja, kita ikuti saja. Makanya kalau di sepeda ikuti aja perintahnya. Suruh ini ya guling ya guling, meraya, lari. Jangan sama sekali ada paksaan gitu aja. Itu intinya itu aja. Enjoy gitu, nikmati dengan senang gitu ya, sehingga tidak ada keterpaksaan. Nah, mungkin yang terakhir mungkin di dunia pendidikan itu, di pendidikan kedinasan kepolisian itu ya seperti yang kita ketahui di masyarakat ya ada namanya Brimob, ada namanya polisi lalu lintas, ada namanya sabara. Itu memang sudah dijuruskan di pendidikan, saat pendidikan atau bagaimana ya? Jadi untuk penjurusan atau
jurusan de Sabara atau Brimob dan yang lain lantal, mungkin ada lantal dan lain-lain. Di sana pas akhir pendidikan ada kan penutupan pelantikan namanya. Di sana adalah TR turun dari Mabes Polri. Di sana diumumkan siapa-siapa saja yang masuk lantas, siapa saja yang masuk Brimob, siapa masuk Sabara itu. Jadi udah ada TR dari Mabes Polri untuk turun 20 orang masuk Brimob. Jadi dispen yang menentukan siapa-siapa yang cocok masuk Brimob. Bukan keinginan pribadi. Bukan keinginan pribadi yang masuk sendiri. Kita dipilih mungkin pembina, mungkin ada yang melihat dari diri kita sendiri, ada oh ini kelebihannya di Brimob, dimasukkan dah di Brimob. Jadi belum tidak ada kemauan di sendiri, tapi intinya ada dari Mabes Polri, ada beberapa anggota Mabes Polri datang ke SPM. Terus dia nanya siapa yang mau masuk lantas, siapa masuk Brimob. Ada ya teman-teman yang katakan, itu yang katakan otomatis 75% lah masuk di ke Brimob. Itu biasanya ada namanya ditawari siswanya, mungkin ada komandan dari Brimob datang ke SPN, dia menawari untuk apakah Anda mau masuk Brimob. Ada beberapa teman yang mengatakan mau masuk Brimob. Jadi ada juga teman-teman yang ada tugas di NTT, di Mabes Polri, di SPN juga ada 4 orang teman saya. Itu di Polda Bali, ada banyak di NTB juga ada. Jadi itu TR-nya dari Mabes Polri. Jadi yang menentukan Mabes Polri juga. Tidak ada yang dari kita berkeinginan tugas di Polda Bali, tidak ada. Itu semua dari Mabes Polri yang punya hak. Tapi tadi yang dibilang ketika dari Brimob bisa datang ke sana mencari orang yang dapat kuota 10 misalnya, siapa yang itu kan berarti boleh kita mengajukan. Boleh majukan. Misalkan saya mau Brimob, boleh. Saya mau di lantas gitu. Boleh. Soalnya di sana kan ada komandannya langsung. Biasanya kita menawarkan ke komandannya langsung. Saya mau ke Brimob, biasanya komandannya yang menawarkan ke kita, bukan kita yang menawarkan ke komandan. Komandan yang dari Brimob langsung yang menawarkan. Apakah siapa yang mau ke Brimob? Gitu. Katakanlah sekitar ada 20 orang, nanti kan diseleksi lagi tuh dari 20 itu. Misalkan komandannya cuma mau nyari 10 orang, nanti kan diseleksi lagi. Gitu deh. Tapi kalau itu penjurusan berarti kan terakhir, artinya di dalam pendidikan itu tidak ada kelas khusus untuk Brimob, untuk lantas, untuk reserse gitu, tidak ada. Berarti semua sama. Semua sama. Cuma di pelajaran kita belajar di kelas itu kan ada pelajaran Sabara, lantas, semua ada. Semua dapat pelajaran itu. Tapi yang untuk masuk ke Brimob, Sabara dan lain-lain lah, itu bukan keinginan kita gitu. Tapi makanya kita harus siap, di mana tempat kan harus siap gitu. Kita kan anggota polisi, apapun Brimob juga anggota polisi, Sabara anggota polisi dan lain-lain, semua juga anggota polisi. Jadi kita juga anggota polisi untuk apa? Untuk jadi polisi kan gitu. Jangan baru di Brimob kita langsung langsung gimana aja. Kita anggota polisi juga anggota polisi. Itu kop besarnya itu adalah polisi. Kan itu intinya ya, dimanapun tugas ya kopnya adalah polisi. Nah terus menarik sekali ini pendidikan kepolisian ini, barusan kita sudah sampai ke penjurusan. Nah itu di dalam satu letting inilah, katakan 7 bulan pendidikan, ada semacam pengikat atau identitas atau mungkin suku-suku di sehingga kita tahu oh itu letting saya waktu pendidikan di di SPN Singaraja gitu. Mungkin ada semacam gitu. Jadi kalau untuk letting, tapi otomatis kita tetap mengingat letting kita dari 138 itu ingat. 138 juga ingat. Saya hafal semua nama-namanya mungkin. Yeah. Semua teman-teman saya, mungkin rumahnya, mungkin bukan rumahnya, mungkin alamat apa namanya, asalnya ya dikit tahu lah. Apalagi peloton saya tuh hampir semua lah tahu, sampai keluarganya mungkin saya tahu. Mungkin kan cerita gini duduk berdua gitu, saya sering di SPN gitu, saling berbagi cerita mungkin. Jadinya kita lebih dekat sama teman-teman. Makanya sampai sekarang teman-teman pasti nyapa saya di jalan, ketemu di mana pasti nyapa aja, hari gimana kabarnya, gini basa-basi lah gitu. Jadinya
tidak ada yang sama sekali di polisi. Saya sama teman saya itu saudara. Kita di SPN sama-sama dilahirkan di SPN Singaraja itu. Sama-sama satu suka duka di satu SPN. itu bareng-bareng itu. Jadi merasa sangat dekat sekali kan seperti Gitu, itu. ya. Ada yang sampai tidur bareng, sampai tidur bareng, suap-suapan Apalagi bareng. yang sempat kena hukuman bersama Iya. kan seperti itu pengalaman sangat menarik. Dihukum sekali. bareng itu biasa banyak. Iya, iya. Itu yang harus senantiasa kita ingat, jiwa korsa kita, kop kita, kepolisian kan gitu. Mungkin sekali waktu ya terngiang-ngiang masa-masa Ya, pendidikan, betul. Pasti sih. dengar lagu-lagu penyemangat kan Itu seperti banget. itu. Kita lari di SPN itu kan isi lari apa nyanyi kan agar kita tidak terasa lari itu kebersamaan itu kita. Senang kita. Tidak ada istilahnya lari itu harus paling cepat kan gitu, harus Ada. bersama. Sama-sama. Itu ada kebersamaan ya. Nah, terus ini kan tingkat pendidikan Bintara kan seperti itu. Ada nggak cita-cita? Nah, ini kan mestinya harus punya cita-cita, saya harus sampai perwira loh nanti. Nah, itu kan ada sekolah lanjutan kan seperti itu. Nah, bagaimana punya cita-cita seperti itu, apa mandek sampai di sini saja gitu. Tapi mestinya dengan semangat ya harus punya gitu idealisme kita tidak boleh mandek sampai di sini, kita harus lebih baik dan lebih baik, terus ditingkatkan kan seperti itu. Jadi kalau seorang polisi biasanya lebih umum, tapi tidak semua juga sih. Lebih umum pasti melanjutkan pendidikan, biasanya kuliah, biasanya agar kita kedepannya lebih lebih cepat lah kita naik. Kan ada di kepolisian ada kepangkatan namanya. Kalau udah isi kuliah ada apa namanya sarjananya, isi otomatis agak lebih meningkat, naik pangkatnya lebih cepat gitu. PTIK gitu. Nanti kalau udah kita kerja 15 tahun dan seterusnya kita bisa mencari PTIK namanya. Kita itu sekolah perwira. Ilmu Kita kepolisian. kepolisian itu di sana kita dites lagi untuk masuk perwira. Perwira kan di sana dan tim menjadi komandan, menjadi ketua di sana. Setelah 15 tahun itu Setelah persyaratannya. Iya, sebenarnya sih. Berarti kalau belum 15 tahun belum boleh. Belum boleh. Tapi biasanya ada syarat, ada S3-nya gitu. Untuk menunjang bisa masuk ke PTIK-nya gitu. Oh, bukan dari yang ini yang apa namanya polisi Bintara ini yang sekolah di sana enggak. Dari Bintara ya sekolah ke itu kan untuk mencari ke Setelah di PTIK nanti ada S1-nya 2 S3 enggak, itu. S1 itu untuk menunjang kita misalkan 15 tahun kan kita baru bisa sini daftar PTIK. Nah, Ya, habis itu kalau kita punya ijazah mungkin bisa kurang dari 15 tahun kita udah bisa daftar ke PTIK. oh gitu. Karena kan pangkat kita udah misalnya kalau brigadir udah boleh kita nyari PTIK gitu. Brigadir buka itu udah. Tidak perlu nunggu Tidak 15. perlu kita nunggu. Jadi sangat penting juga untuk menempuh pendidikan di luar di kuliah sarjana itu sangat penting. Ya, kali ya mestinya harus bisa seperti itu. Iya. Ya. Paling tidak setelah kita jadi polisi ya cita-cita saya harus jadi perwira gitu. Itu harus ditanamkan dari awal sehingga dalam proses menuju ke sana ya kita persiapkan diri kan gitu, jangan terlena ya olahraga ya tetap, jangan sampai pas sudah jadi polisi karena tidak punya cita-cita, tubuh kita tidak dirawat, kesehatan kita tidak dijaga, akhirnya ya gendutlah kita. Mandek sampai sana sih. Iya. Nah, ini menarik sekali bincang-bincang kita, tidak terasa sudah sampai sore sekali. Ya Kak Ari ini mungkin sebelum kita akhiri ada pesan-pesan yang bisa disampaikan yang mungkin untuk memotivasi adik-adik kelas yang masih di SMA sehingga punya semangat kalau memang punya cita-cita sebagai seorang polisi ya
lebih semangat mempersiapkan diri. Silakan disampaikan mumpung ada waktu. Jadi untuk pesan dan kesan dari saya untuk saudara-saudara atau adik-adik atau kakak yang mau daftar polisi, mungkin ada ibu atau bapak anaknya mau jadi anggota polisi, tingkatkan dari sekarang disiplin dini, itu dari sekolahnya mungkin ditingkatkan disiplin dari sekarang, latih fisik itu yang utama, fisiknya terutama, jangan kita mau daftar polisi tapi tidak ada persiapan sama sekali gitu. Jadi tidak rugi, kita udah harus ada persiapan yang baik. Kalau kita gagal itu ada nasibnya sendiri gitu. Itu kembali lagi ke nasibnya sendiri. Biasanya kalau udah nasibnya tidak di polisi, nggak mungkin di polisi itu. Tapi tidak salahnya kan kita berusaha, kita mencoba gitu. Jadi dari dini, mungkin dari SMA, mungkin dilatih disiplinannya, kurangi begadang. Soalnya anak-anak zaman sekarang kan banyak yang begadang, itu soalnya mempengaruhi kesehatan kan. Begadang itu bisa menularkan ke berbagai penyakit, menurunkan imun dari tubuh kita gitu. Jadinya penyakit banyak masuk gitu. Jadi mulai dari dalam kita, mungkin dari tubuh kita sampai keluar, jaga. Mungkin dari belajar terus dan belajar sebelum mau tes polisi. Dan ada juga mau pendaftaran, kalau mau jadi polisi, kalau mau cari di website ada namanya www.pendaftaran.polri.go.id 2020. Kalau yang tahun sekarang, mungkin yang ke depan 2021 gitu. Jadi pesan saya tetap semangat. Kalau mau jadi polisi jangan putus asa, jangan baru gugur sekali udah patah semangat, udah down, udah mundur gitu. Kalau udah 3 kali nyari, misalkan kalau saya 3 kali nyari gugur lagi kan udah habis umur saya, udah 21 tahun, udah nggak bisa lagi daftar. Mungkin di tempat yang lain, institusi lain, mungkin suksesnya di sana, mungkin orang sukses kita beda-beda kan itu. Mungkin tidak di polisi sukses, di yang lainnya, instansi lainnya kita sukses seperti itu. Jadi itu ya, tetap semangat itu aja, tetap jaga kesehatan, itu yang utama dulu. Bro and Sis, jadi demikian bincang-bincang ringan saya dengan tamu yang luar biasa, Kak Ari, yang tadi sudah bercerita panjang lebar dari awal tahapan-tahapan proses pendidikan di sekolah secapa ini, dan yang menjadikan sekarang Kak Ari ini seorang polisi. Jadi dari apa yang sudah disampaikan tadi, yang Bro and Sis sudah simak tadi, jadi kiranya dapat diambil sisi positifnya, yaitu untuk bekal Bro and Sis ke depan. Tidak mesti harus di polisi, di mana saja. Yang modal pertama yang harus diingat, jadi itu jaga kesehatan. Ya, itu modal utama. Kalau kita sudah sehat, mau kerja di mana saja, itu pasti akan bisa. Bagaimana kita menjaga kesehatan? Ya tentunya tidak pernah lupa untuk berolahraga. Bagaimana kita bisa berolahraga dengan teratur? Ya itu tentu kembali kepada mental kita. Bagaimana memotivasi diri supaya bisa mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu untuk membentuk pribadi kita, jiwa kita, tubuh kita, sehingga betul-betul siap untuk merebut masa depan. Jadi saya rasa itu inti dari percakapan atau bincang-bincang kita sore hari ini. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini, lihat Mika Channel, dan like serta komen. Tulis komen-komennya apa yang kira-kira perlu disampaikan, kritik dan saran, baik untuk saya bersama tim di Lihat Mika Channel ini maupun untuk Kak Ari sendiri yang bisa disampaikan. Silakan, tulis di komentar, dan itu akan kita jadikan bahan pertimbangan kita untuk perbaikan ke depan. Terima kasih Kak Ari sudah bisa hadir di channel kita ini, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Bro and Sis, sekian, terima kasih, salam, tetap semangat luar biasa.